Nah, udah bisa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Beli pisang ke Ramayana, wilujeng siang ke Sadayana, mahasiswa pendidikan seni musik, PGSD, UBP Karawang. Tes aja sudah guys. Itu punya Pina. Ya, aja dulu. Aha. Sip. Semangat aja ya. Oke. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu dan dapat berkah selalu. Minggu kemarin kita telah melaksanakan UTS ya. Ujian tengah semester. Awas ya. Jangan disalahartikan menjadi ujian tidak serius. Ya. Ujian tengah semester. Dalam pendidikan seni musik ini kemarin kita mencoba bermain musik. Ya, nanti minggu depan kita atur berbagai kelompok hadir ke kampus ya. Jadi minggu depan kelas A, minggu depan kelas B, minggu depannya lagi kelas C, minggu depannya lagi kelas D. Tapi per kelas juga dibagi 4 kelompok. Karena aturan protokol kesehatan harus dijaga, diterapkan di kampus tersebut. Oke, untuk pertemuan hari ini, Bapak akan mengajarkan tentang teori karawitan. Ya. Kok kuning sih? Dia kok mau matiinnya? Ya. Itu lagi balap karung atau gimana nih? Eprina. Jangan sambil jalan-jalan, Eprina. Duduk nih kayak Alif ya. Alif duduk di kamar gitu. Atau habis ada kegiatan, Eprina? Eprina ada kegiatan? Atau tidak? Ngambil almet. Oh iya, mau ambil baru diambil ya di sama mater. Oke, Bapak akan nge-share materi kali ini yaitu tentang pendidikan karawitan. Izinkan nge-share materi, host juga. Punten. Hostnya siapa ini ya? Halo? Dulu, Pak. Oh iya, Lulu. Mana lu? Di kolom berapa nih, Kak? Oh, ada. Lu sehat ya, lu ya? Sehat, Pak. Awas, jangan terkena corona. Corona takut sama Lulu. Oke, udah lu ya. Izinkan Bapak nge-share materi lu. Halo lu. Lu. Bapak tidak bisa nge-share materi lu. Pak, Lulunya lagi ambil almet. Oh, tolong tuh di ini kan dibantu, ini Bapak nggak bisa nge-share. Dikejar dulu. Soalnya Bapak tidak bisa nge-share materinya nih. Nah, udah bisa. Terima kasih lu. Nah, udah kelihatan ya? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, siap. Untuk materi setelah UTS ini, Bapak akan mengajarkan teori karawitan. Ya, teori karawitan ini seni musik juga, tapi berasal dari seni musik tradisional. Kita belajar tradisional ini yaitu musik lagu-lagu atau gamelan-gamelan Sunda. Nah, ya nanti ada di ruang kesenian lagu alat musik gamelan Sunda dan berlaras velog. Ya.
Nah, apa yang dinamakan dengan karawitan ini? Ada yang tahu? Pendidikan karawitan atau seni karawitan? Siapa yang tahu? Silakan. Ada yang tahu pendidikan karawitan? Faridah? Apa menurut Faridah pendidikan seni karawitan? Faridah? Seni karawitan itu apa, Faridah? Menurut Wulandari, seni karawitan? Tidak tahu? Seni musik yang asal dari Sunda, Pak. Berasal dari Sunda. Oke. Faridah bisa menjawab? Pendidikan karawitan, pendidikan tentang seni musik karawitan, Pak. Iya, karawitan itu apa? Karawitan itu sendiri. Ya, oke, kita jelaskan ya. Jadi seni karawitan itu seni suara daerah, baik vokal atau instrumental atau alat musik ini yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah yang berada di wilayah Indonesia dengan memiliki ciri khas daripada daerah itu sendiri. Nah, kita daerah Jawa Barat ya. Berarti musiknya, alat musiknya dan suaranya yaitu lagu Sunda atau lagu daerah Jawa Barat. Nah, itu yang dinamakan seni karawitan. Seni karawitan ini perlu kita jaga karena kalau tidak kita jaga, kalau kita tidak melestarikannya akan punah dengan sendirinya. Karena kita lebih senang dengan lagu-lagu TikTok dan lagu-lagu K-pop atau Korea. Nah, ya. Jadi lestarikan, kita belajar. Makanya tadi Bapak nge-share lagu-lagu Isola, lagu-lagu Tanah Sunda, lagu-lagu Bandung Lembang, itu lagu-lagu kearifan lokal kita, lagu-lagu karawitan seni Sunda. Jadi dari sekarang, apalagi kita sebagai calon guru SD, harus bisa, harus belajar mengamalkan belajar seni-seni Sunda atau seni-seni daerah yang berasal dari Jawa Barat ya. Ini yang nge-share ini, yang mencoret ini siapa nih ya? Tolong dihapus. Yang kedua, ada macam-macam karawitan. Nah, di sini ada 3 macam. Karawitan di sini ada 3. Yang pertama karawitan gending, yang kedua karawitan sekar, yang ketiga karawitan sekar gending. Nah, apa yang dinamakan karawitan gending? Siapa yang tahu? Dan apa yang dinamakan karawitan sekar? Yang ketiga, apa yang dinamakan karawitan sekar gending? Ya, siapa yang mau menjawab? Maaf, Bapak mau nanya. Oke. Bapak udah share ininya, apa namanya, materinya. Soalnya di aku masih bentuk file gitu. Udah, ini PPT atau gimana di sana? Nggak kelihatan? Di aku Nggak masih muncul, Pak. Belum dibuka Pak PPT-nya. PPT-nya. Belum kebuka. Oh ya, bentar ya, bentar. Kebuka, Pak, PPT-nya. Ya, bentar. Oke, sudah kelihatan? Alhamdulillah sudah. Nah, Sudah, Pak. oke, kita lanjut. Jadi apa macam-macam karawitan itu? Macam-macam seni karawitan ada 3. Karawitan gending, karawitan sekar gending. Oke, siapa yang tahu mengenai ketiga macam seni karawitan tersebut? Siapa yang mau menjawab? Karawitan gending apa? Karawitan sekar apa? Karawitan sekar gending apa? Silakan. Ada yang bisa? Ayo coba-coba, silakan. Karawitan gending, sekar, dan karawitan sekar gending. Nah, apa?
Kita buka. Karawitan gending ini adalah karawitan yang dimainkan dengan alat musik tradisional, yaitu alat musik gamelan. Dalam gamelan tersebut isinya ada saron, ya, ada kendang, ada gong, ada bonang, ada saron 1, ada saron 2, dan suling, serta bisa dilengkapi dengan kecapi. Nah, itu alat-alat musik yang karawitan yang dimainkan dengan alat musik, yaitu karawitan gendang. Kalau karawitan sekar, itu karawitan yang dimainkan dengan vokal, yaitu bernyanyi tembang-tembang Sunda. Nah, tanpa alat musik yang mengiringinya. Misalkan Anggana Sekar, ya, bisa nyanyi Tanah Sunda yang tadi Bapak disampaikan. Gemah ripah nungumbara suka betah. Urang Sunda sing toweksa nyangga dharma anu nyata. Sewe pajajaran muga tongkas maran sing tulaten jeung rumaksa miara pakaya memang sawajibna ketentiten rumawat tanah pusaka. Nah, itu karawitan sekar tanpa alat musik, ya. Nah, ada yang ketiga yaitu karawitan sekar gending. Nah, apa ini karawitan sekar gending ini? Karawitan sekar gending ini yaitu seni suara atau seni musik yang ditimbulkan oleh suara musik dan vokal, gabungan suara musik dan suara vokal. Jadi berkolaborasi. Nah, terjadilah karawitan sekar gending. Ada bentuk suaranya ada, bentuk musiknya juga ada, ya. Nah, sekarang ada yang dinamakan dalam karawitan itu titilaras. Apa titilaras itu? Ya. Dalam karawitan ada titilaras. Kalau dalam dunia hiburan ada titik kamal. Ya. Kalau dalam karawitan yaitu titilaras. Titilaras itu apa? Tanda angka, simbol, huruf mengenai nada-nada dalam seni karawitan atau notasi, serat kanayagan, tulisan lagu atau gending. Nah, tulisan lagu atau gending itu tulisan lagu atau tulisan angka pada main musik, alat musik. Nah, ini disebut titilaras, ya. Nada lah kalau dalam do re mi fa sol la si do itu. Jadi sekali lagi titilaras itu nada atau tanda angka, simbol, huruf. Nah, biasanya, nah di sini macam-macam titilaras ada 3 nih. Ada titilaras buhun, ada titilaras angka, ada titilaras garis. Nah, kalau titilaras buhun biasanya yang digunakan untuk menuliskan notasi tabuh pada waditra gamelan. Dilambangkan dengan huruf-huruf yang berasal dari huruf awal nama-nama nada yang terdapat pada gamelan. Misalnya kalau S singgul, nah, ya. G galimer, P panelu, L loloran, T tugu. Kalau dalam bahasa Indonesia misalnya C sama dengan D. Nah, ya. Kita berarti mainnya di D, nada dasarnya. Ada kalau kalian lihat lagu-lagu biasanya atasnya nama judul lagu dan di kirinya ada pencipta dan main musiknya, misalkan C sama dengan G. Nah, nanti kalian buktikan. Ada semacam itu. Nah, di sini titilaras itu. S kalau dalam karawitan S sama dengan singgul, G sama dengan galimer. Ini kunci untuk memainkannya. Ada juga titilaras angka. Nah, titilaras angka ini dami nati lada. Nah, berarti kalau ini S singgul, berarti nada dasarnya dari la, angka 5. Kalau do re mi fa sol la si do kan angka 5-nya sol disebutnya, do re mi fa sol. Kalau dalam karawitan dami natila. Nah, dami natila. Jadi
kalau di sini G, Galimer, kita cek di titik laras angkanya. G itu berarti nada ti 4, berarti nada dasarnya 4. Kalau Panelu, di nada dasarnya na, berarti 3. Kalau Loloran, nada dasarnya apa? Mi, atau 2. Kalau Tugu, 1, da. Nah, jadi kalau ketika kalian melihat Tanah Sunda misalnya dari lagu Tugu, nah berarti dari nada da, itu nada dasarnya. Da, mi, na, ti, la, da, ya ada 5. Da, mi, na, ti, la, nah segitu nada dasarnya ya. La, ti, na, mi, da, Tanah Sunda, Kemahripa. Nah, itu nada pelog. Kalau titik laras garis, yaitu titik laras yang berbentuk garis yang berkelok-kelok yang biasa dipakai oleh juru kawi. Ya, ini itu titik laras garis sering digunakan pada masa dulu sebelum zaman modern. Karena masa dulu itu kalau ada yang nyanyi, kalau sinden atau vokal ya, vokal dalam karawitan itu disebut sinden. Jadi tulisnya gini, Tanah Sunda, tanah. Jadi kayak apa? Kayak yang dari di rumah sakit yang kayak kurva. Nah, dia nulisnya gitu. Tanah Sunda, Kemaripa. Kalau tinggi berarti ke atas. Kalau rendah ke bawah. Ya. Nah, itu untuk titik laras garis. Nah, laras. Nah, laras itu apa tadi? Rangkaian atau susunan nada-nada baik dimulai dari nada yang paling kecil sampai ke nada yang paling besar atau sebaliknya yang ditentukan jumlahnya dan ditentukan pula suarantaranya di dalam gembyang ya di dalam tabuhan. Ini laras. Nah, yang Bapak akan ajarkan di sini yaitu nanti gamelannya laras pelog, dami, na, tila. Ada 3 laras, ada laras pelog, laras madenda dan laras satu lagi teh salendro. Nah, tapi yang akan dibahas nanti yang akan diajarkan praktek menabuh gamelannya yaitu laras pelog. Nanti kita bagi kelompok ya. Setiap minggunya ada yang ke kampus karena praktek. Yang pertama nih ada laras salendro terdiri dari 15 buah nada dengan suantara masing-masing nadanya adalah sama yaitu 1/15 gembyang 80 sen. Ya. Sama semua juga ada 5 daminatila. Ya, tapi cuman nadanya yang berbeda. Damina. Nah, itu kalau madenda gitu. Kalau laras pelo kan daminatila da. Kalau madenda damina. Nah, jadi tinggi ya kalau madenda. Nih, nanti Bapak akan praktekkan. Sebentar. Nah, untuk nadanya nih ya. Untuk nada salendro, ini namanya suling Sunda. Nada salendro, daminatiladanya gini. Daminatilada, daminatilada. Nah, segitu ya. Kalau salendro. Nah, itu kalau salendro daminatilada ya. Kalau pelog daminatilada. Nah, itu pelog. Nah, itu pelog. Daminatilada dalatinamida. Kalau salendro suaranya gini. Daminatilada dalatinamida. Nah, itu. Yang terakhir madenda ya. Madenda
Daminati ladanya gini suaranya. Nah, Daminati la. Nah, itu madenda. Nah, kalau pelog, kalau salendro. Biasanya salendro lagunya yang seperti ini. Nah, itu lagu-lagu salendro. Orai-oraian luar leor mapai sawah. Nah, itu lagu salendro. Kalau lagu-lagu pelog yang tadi yang tanah Sunda. Nah, itu lagu Tanah Sunda yang pelog. Tanah Sunda gemah ripa. Bukan itu yang salah itu. Itu Karatagan Pahlawan. Kalau Tanah Sunda yang tadi. Tanah Sunda gemah ripa. Nah, itu Tanah Sunda. Yang satu lagi madenda biasanya lagu Es Lilin biasanya. Es lilin mah cece didorong-dorong. Nah, itu Es Lilin. Es lilin mah cece kalapa muda. Nah, itu lagu-lagu madenda. Jadi setiap lagu ada larasnya masing-masing ya. Nanti kalau ini habis masuk lagi ke link yang ini lagi ya bisa ya. Nah, surupan, surupan itu kadang jangan ditambah k di sininya. Jadi kasurupan. Surupan itu tinggi rendahnya atau tinggi rendahnya nada. Ini nada bisa rendah bisa tinggi nih suling juga ya. Itu suara tinggi. Kalau rendah itu yang rendah, tadi yang tinggi ya. Kalau yang tinggi lebih tiupannya lebih tarik. Nah, oke, itu namanya surupan. Nah, nanti kita membawakan lagu ini. Guru digugu ditiru, guru sakuduna metu, guru muara panemu, guru bibit buit ilmu, guru mawala lampahan, tinu poe kanucaan, guru jatining pahlawan, sanajan tenyandang bentang. Nah, ya lagu guru kayak diajarkan lamun prakteknya siap. Ieu lagu naon larasna? Madenda ya. Guru mawa lalampahan
Tinu poe kanu caang, guru jatining pahlawan, sanajan teu nyandang bentang. Nah, jadi guru itu mawala lampahan tinu poe kanu caang. Jadi orang yang tidak bisa baca bisa jadi baca. Orang yang tidak bisa menulis bisa menulis. Jadi tinu poek orang-orang jadi poek jadi caang. Caang itu jadi ngempiar ya. Jadi kelihatan. Asal yang tidak bisa jadi bisa. Kita tidak bisa menulis dan membaca. Nah, ya. Kita jadi bisa menulis dan membaca berkat siapa? Nah, ya, berkat guru. Nah, ini lagu ini menceritakan tentang guru. Nah, ini gue juga menciptakan lagu ini UBP Karawang nih. Lagu ciptaan Bapak nih. UBP Karawang, UBP Karawang, kampusna hade tur gede, fasilitasna GHD, mantap merenah kana hate. UBP Karawang, UBP Karawang, aya di kota Karawang, moal resah, moal bimbang, kampusna tereh berkembang. Hayu, batur diajar sing bener, tangtu bakal palinter. Hayu, batur diajar serius, tangtu nilai aralus. Nah, gitu ya. Kita lanjut bisa masuk lagi nih. Nanti untuk sesi pertanyaan. Oke. Untuk sesi pertanyaan kita masuk lagi karena ini akan berakhir ya. Kita lanjut di sesi kedua.